Pembelian Sukhoi Su-35 yang merupakan jet tempur andalan negeri beruang merah menjadi proses panjang yang harus dilalui Indonesia. Bagaimana tidak, sudah bertahun-tahun lamanya pembelian ini sama sekali belum terrealisasikan, padahal menurut perhitungan, paket komplit Su-35 seharusnya sudah datang ke tanah air sejak 2019 lalu. Namun apa mau dikata ya, Indonesia sampai saat ini masih terbelenggu sanksi KATSA dari Amerika. Kita tidak bisa melupakan bahwa faktanya, hampir sebagian besar persenjataan TNI merupakan produksi Amerika, jadi otomatis jika kena sanksi, ancaman embargo siap menghantui Indonesia. Tapi ancaman sanksi KATSA Sukhoi Su-35 bisa jadi ganjalan bagi AS untuk menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan Indonesia. Padahal jet itu sejatinya akan digunakan Indonesia untuk menjaga Natuna dari agresivitas China yang merupakan musuh utama AS saat ini. Nah karena itulah AS sadar jika soal Indonesia bukan hanya sebatas membina hubungan diplomatik, tapi sebagai sekutu penting di kawasan Asia Tenggara, dan penyebabnya sudah jelas yakni klaim 9 das lain China di perairan Asia Selatan. Mungkin sebagian dari kalian berpikir bahwa AS secara garis besar tak ada sangkut pautnya dengan klaim tersebut. Tapi jangan salah, klaim ini secara tidak langsung membuat AS terancam kehilangan hegemoninya. Maklum saja, Jepang dan Filipina yang kena imbasnya, dan dalam hal ini mereka merupakan sekutu AS. Bahkan karena klaim ini, AS akhirnya mempertimbangkan Vietnam agar bisa mendapat bantuan kapal patroli cutter kelas milik US Coast Guard BOSS. India juga demikian, AS akan memepet India karena mereka punya sejarah tak mengenakan dengan China. Perlu kalian cermati di sini bahwa dua negara itu sedang diancam sanksi KATSA karena membeli alutsista dari Rusia. Tapi AS bisa memberi pengecualian pada keduanya, asalkan apa yang mereka punya itu digunakan untuk melawan China. Nah sobat sekalian, berita baiknya, hal yang sama rupanya pun terjadi pada Indonesia. Memang awalnya AS mengancam Indonesia dengan sanksi yang sama, namun akhir-akhir ini sikap Amerika mulai melunak bos. AS sadar betul jika sanksi ini dijatuhkan ke Indonesia, nilai perdagangan dengan AS bisa rusak, padahal nilai perdagangan kedua negara mencapai lebih dari 12 miliar dolar AS. Karena itulah Amerika akhirnya sepakat untuk tidak menjatuhkan sanksi pada Indonesia, karena mereka sadar betul kedudukan Indonesia tak bisa dipandang sebelah mata. Lebih bukan berarti jika suatu negara membeli perangkat militer Rusia, itu artinya mereka condong ke Moskow bukan? Kalian tahu sendiri ya, Indonesia saja negara non-blok otomatis pembelian itu bukan berarti kita berpaling menjadi sekutu. Sehingga akhirnya Amerika harus memberlakukan pengecualian keamanan nasional di mana dalam hal ini ada beberapa negara yang tak boleh dijatuhi sanksi KATSA. Perlu kalian tahu, sebetulnya sikap AS pada Indonesia sendiri sangat disayangkan para pejabat Amerika sebab Indonesia mitra baik mereka, jadi otomatis sikap ini sangat merugikan. Dan akhirnya kita melihat juga ya sikap cerdas Amerika. Admin katakan sikap Amerika cukup cerdas, meskipun pembelian ini menyangkut Rusia. Tapi setidaknya investasi tetap berjalan baik. Bahkan ia tak mengotori tangannya untuk menaklukkan China, karena alutsista yang mereka beli dari Moskow saja diperuntukkan untuk melawan Tiongkok. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa posisi Indonesia sangat penting, bahkan Natuna pun menjadi perhatian khusus negara besar di dunia. Pembelian Sukhoi memang dimaksudkan untuk menjaga Natuna dari serangan China, sebab itulah Amerika mau meringankan sanksi ke depannya untuk pemerintahan Jokowi. Sanksi KATSA memang ada titik terangnya, tapi kembali lagi ya, jadi tidaknya pembelian Sukhoi tergantung pemerintah Indonesia. Apakah kiranya pembelian ini akan direalisasikan atau tidak sama sekali? Entah pemerintah kita siap mendapat keringanan sanksi dari Amerika atau cari aman dan beralih ke jet tempur lain. Semua keputusan ada di tangan pemerintah, tapi satu hal yang pasti, soal kedaulatan jelas tak bisa diganggu-gugat.